Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Aida Nursofa. Tapi kali ini aku bakalan menjelaskan tentang cara menghitung NPV menggunakan Microsoft Excel. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih tahu dulu nih pengertian dari NPV. Apa sih NPV itu? NPV atau Net Present Value adalah selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital sebagai diskon faktor. NPV itu bermanfaat untuk mengukur kemampuan dan peluang sebuah perusahaan dalam menjalankan investasinya hingga beberapa tahun yang akan datang dikala nilai mata uang berubah dan berdampak pada cash flow perusahaan. Secara sederhana, perkiraan keuntungan yang didapatkan sebuah usaha di masa depan jika kita menanamkan modal dengan nilai uang yang sekarang. Nah, untuk menghitung NPV, diperlukan data tentang perkiraan biaya investasi, biaya operasi, dan pemeliharaan serta diperkirakan manfaat atau benefit dari proyek yang direncanakan. Nah, langsung aja ya teman-teman ke cara pengerjaannya. Nah, ada dua nih caranya. Yang pertama, ada melalui pendekatan rumus manual atau menggunakan operasi antar sel, dan yang kedua melalui pendekatan fungsi Excel. Nah, kita akan mencoba dulu yang menggunakan operasi antar sel. Nah, kita mengambil contoh tingkat bunga yang berlakunya itu 20% teman-teman. Bisa 10%, bisa 15% juga bisa loh. Nah, baik, pertama kita merencanakan investasinya itu sebesar misalnya 180 juta. Nah, 180 juta ini kita taruhnya di cash outflow. Cash inflow-nya kita kosongkan. Selanjutnya, kita mengisi cash inflow dan cash outflow dari periode tahun pertama sampai periode tahun kelima. Nah, sudah ada teman-teman. Selanjutnya, kita harus menghitung net cash flow-nya dengan memasukkan rumus sama dengan cash inflow, kita sorot sel B12 dikurangi cash outflow, maka kita sorot sel C12. Enter. Nah, ini hasilnya teman-teman negatif 180 juta rupiah. Kalau udah ada, kita langsung drag and drop sampai periode tahun kelima. Selanjutnya, kita jumlahkan semuanya net cash flow dari tahun pertama sampai tahun kelima dengan menggunakan rumus sama dengan sum. Kita sorot dari sel D13 sampai D17. Enter. Nah, hasilnya itu 270.500.000 rupiah. Nah, kalau dilihat dari sini, kita mengalami keuntungan. Kenapa? Karena pada saat awal investasi, kita menanamkan modalnya 180 juta, tapi pada saat 5 tahun ke depan, kita menghasilkan 270.500.000 rupiah. Tapi kita belum tahu nih apakah kita mengalami untung atau rugi jika dilihat dari net cash flow-nya. Maka kita harus mencarinya menggunakan rumus present value. Nah, ini ya teman-teman rumusnya. Present value sama dengan 1 per 1 ditambah I pangkat N, di mana I ini adalah tingkat bunga dan N ini adalah periode ke N. Jadi, misalnya, kalau kita ingin mencari present value tahun pertama, berarti N-nya 1. Kalau mencari present value tahun kedua, N-nya berarti 2. Dan begitu pula seterusnya sampai periode kelima. Baik, langsung saja ke faktor present value yang pertama. Sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah
I-nya ini tingkat bunga, maka kita sorot sel B9. Kita kuncikan dengan cara menekan tombol F4 pada keyboard 1 kali. Jangan lupa kurung tutup. Pangkat N itu berarti periode pertama, maka kita sorot kolom B13. Lalu kita enter. Kita coba sekali lagi. Sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah I-nya kita sorot F4 kurung tutup kali pangkat ini kita sorot periode yang pertama. Kita sorotnya sel A13 ya teman-teman, tadi aku salah, mohon maaf, enter. Nah ini udah ada hasilnya teman-teman, hasilnya itu 0,833. Kalau udah gitu langsung saja drag and drop sampai periode tahun kelima. Nah udah teman-teman, selanjutnya kita mencari present value-nya dengan memasukkan rumus sama dengan net cash flow periode pertama, atau kita sorot sel D13 dikalikan dengan faktor present value. Tepatnya kita sorot sel E13, enter. Nah ini hasilnya 43.33 teman-teman, langsung saja drag and drop sampai periode tahun kelima. Setelah itu kita jumlahkan semuanya dengan menggunakan rumus yang sama dengan sum. Kita sorot ini semuanya dari sel F13 sampai F17, enter. Nah ternyata hasilnya itu Rp168.818.930. Berarti di sini kita mengalami kerugian. Kenapa? Karena cash outflow-nya atau kita pertama menanamkan modal itu 180 juta, sedangkan 5 tahun berikutnya kita hanya menghasilkan 167 juta sekian. Berarti di sini net cash flow-nya itu mengalami kerugian. Baiklah, langsung saja masuk ke rumus kedua, yaitu melalui pendekatan fungsi Excel. Dengan memasukkan rumus sama dengan NPV Nah, di sini ada formatnya teman-teman. Ada rate, ada value 1, value 2. Nah, rate di sini itu adalah tingkat bunga, maka kita sorot sel B9 sebagai tingkat bunganya. Value 1 di sini berarti net cash flow dari periode pertama sampai periode kelima. Nah, ini teman-teman samakan hasilnya sama seperti menggunakan rumus operasi antar sel. Selanjutnya, kita masuk ke cara pengambilan keputusan. Yang pertama, jika NPV lebih besar daripada investasi, maka rencana investasi itu diambil. Kan keuntungan. Yang kedua, jika NPV kurang dari investasi, maka rencana investasi itu tidak diambil. Secara konsep, nilai waktu uang rugi. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, di mana NPV ini lebih kecil daripada investasi, berarti kita mengalami kerugian. Jadi rencana investasi ini tidak diambil. Yang terakhir, jika NPV sama dengan investasi, maka tidak artinya apa? Artinya jika kita menggunakan rencana investasi yang ini, berarti kita hanya membuang waktu-waktu saja. Nah, cara menghitung NPV-nya. Nah, sekian dulu ya dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.